Kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih kami lagi-lagi diberikan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman. Kami sekali lagi mohon Engkau hadir di sini maupun di rumah setiap peserta, memimpin mengarahkan kami dalam acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Dan tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami serahkan seluruh persiapan khotbahnya ke dalam tangan Tuhan. Dan Kau tambahi kurang diubahkan sehingga setiap kata betul-betul datang dari Tuhan. Dan dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, karena tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami keterbukaan dalam hati kami. Berikan kami konsentrasi yang baik dalam mendengar dari awal sampai akhir. Berikan kami pencerahan sehingga kami mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan untuk percaya pada kebenaran firman. Dan untuk mau menanggapi firman sesuai kehendak-Mu. Sehingga semua kami betul-betul menjadi penanggap dan pelaku firman. Lagi-lagi kami sadar setan bekerja. Dia tidak pernah senang acara firman yang benar. Dia tidak pernah senang pemberitaan Injil. Kami mohon Engkau kuatkan semua kami. Baik yang menyampaikan maupun yang menerima firman. Supaya apapun yang setan lakukan, kami tetap dikuatkan dan bisa melakukan semuanya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya berikan topik menyembah Kristus dengan penyembahan yang bagaimana. Karena penyembahan itu ada macam-macam, saudara ya. Mari kita baca lagi teksnya, Matius 2, 1-12. Ini session yang ke-8 ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali pada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, ini sangat berhubungan dengan pelajaran minggu lalu. Jadi dalam pelajaran minggu lalu kita sudah melihat bahwa orang-orang Yahudi dalam Matius pasal 13 itu melihat penampilan lahiriah dari Yesus yang dari kecil bersama dengan mereka, saudara-saudaranya, orang tuanya, dan sebagainya ada bersama mereka. Dan mereka lalu menolak Yesus. Nah, ini lanjutannya, saudara. Berbeda dengan orang-orang Yahudi dalam Matius 13 itu. Orang-orang Majus ini tidak dihalangi oleh hal-hal lahiriah dari Yesus. Tidak peduli mereka melihat keadaan yang miskin, bayi,
Dan tidak ada kemegahan apapun. Itu hal-hal lahiriahnya. Tapi itu tidak menghalangi mereka. Mereka tetap menyembahnya. Bayangkan ya, nyembah bayi. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Dan bukan hanya menyembah, mereka juga memberikan persembahan-persembahan kepadanya. So, mari kita melihat komentar dari pulpit komentar ini ya. Mereka melihat anak muda itu bersama Maria ibunya. Itu mungkin bukanlah seperti yang mereka harapkan. Di sana tidak ada tanda-tanda lahiriah atau luar tentang raja. Tidak ada kemegahan. Tidak ada penjaga-penjaga atau pengawal-pengawal. Tidak ada anggota-anggota istana. Hanya sebuah palungan atau sekarang mungkin satu gubuk yang buruk. Memang pasti bukan palungan ya. Palungan itu gembala tempo hari. Tapi ini sudah pindah ke rumah. Bukan lagi palungan, tapi rumah. Ya, dia sebutkan gubuk yang buruk, pasti rumah yang sederhana. Sangat berbeda dari istana yang megah di mana mereka telah meninggalkan Herodes yang sombong dan jahat. Sesuatu yang sangat umum ya. Yesusnya sendiri kelihatan melarat dan keadaannya buruk. Tapi orang kafir ini, Herodes ini istana yang megah. Jadi kalau zaman sekarang ini ada pendeta-pendeta yang juga seperti itu, tidak usah merasa heran. Ada yang kuayanya luar biasa, dan memang menekankan teologi kemakmuran biasanya. Dan bahkan dari YouTube pun dapat wah, bisa sampai puluhan juta atau ratusan juta atau berapa per bulan. Wah, kaya luar biasa. Tapi ada juga hamba Tuhan yang sederhana sekali, bahkan bisa dikatakan miskin. Saudara jangan melihat penampilan lahiriah itu, lalu saudara ikut yang megah. Kalau dalam hal ini saudara ikut yang megah, saudara ikut Herodes, bukan ikut Yesusnya. Jadi jangan lihat penampilan lahiriahnya, tetapi benar atau tidaknya itu yang dipentingkan. Saya lanjutkan saudara. Tetapi iman mereka tidak digoncangkan oleh keadaan sekeliling yang buruk ini. Mereka mengenali anak kecil itu sebagai sang Raja Mesias. Mereka memberikan kepada dia penyembahan yang mereka datang untuk berikan. Mereka jatuh tersungkur dan menyembah dia. Dia, kami perhatikan atau tekankan, bukan sang ibu yang perawan. Penyembahan adalah tujuan objek dari perjalanan panjang mereka. Itu adalah tujuan dari perjalanan kita. Penyembahan surgawi di hadapan takhta adalah pengharapan yang tinggi yang menerangi kehidupan Kristen. Mereka memberikan persembahan-persembahan kepada bayi Kristus. Penyembahan yang benar mencakup persembahan-persembahan. Seperti yang saya bahas pada kali yang kemarin ini, acara bersama dengan Andi Halim, MYM, dan Istra. Saudara, kalau kita mau memberikan persembahan kepada seorang anak Tuhan yang paling hina, kita melakukannya itu untuk Tuhan. Jadi persembahan itu tidak langsung diberikan kepada Tuhan, tidak harus seperti itu. Bagaimana memberikan langsung pada Tuhan? Setidaknya mesti melewati gereja, tapi bisa juga diberikan kepada anak Tuhan yang memang membutuhkan, tidak peduli dia hina. Kalau saudara memang menyembah Kristus, saudara mesti mau memberikan persembahan kepada dia. Dan persembahan bisa diberikan kepada anak Tuhan. Dalam hal ini Patrick Smith. Ada yang mengecam itu? Nanti akan saya bahas pada pengumuman mungkin. Jadi cara penyembahan yang benar mencakup persembahan-persembahan. Mereka akan memberi dari kekayaan mereka. Yang pertama-tama telah memberikan hati mereka. Mereka memberi dengan murah hati atau royal. Yang telah menerima dengan murah hati atau royal. Jadi pertama-tama hati mereka diberikan. Kalau hati memang diberikan kepada Kristus, maka menyembah dan memberi persembahan itu otomatis, saudara. Mengapa banyak orang tidak mau memberikan persembahan? Ada yang memang karena tidak punya duit. Kalau memang tidak punya duit, saya tidak masalah. Jangan memberi apa yang saudara tidak miliki. Tapi kalau saudara punya dan tidak mau memberi, maka kalau dilihat dari kata-kata ini, mungkin saudara memang hatinya belum pernah diberikan kepada Kristus. Maka saudara tidak peduli orang mau menderita, jungkir balik, tidak peduli juga.
kasus-kasus Kristus kalau tidak peduli, saudara belum memberikan hati saudara kepada Kristus. Saudara, kalau saudara memang sudah memberi hati saudara pada Kristus, memberi dari kekayaan atau dari kemiskinan saudara, itu bukan hal yang memberatkan. Dan kalau mereka merasa menerima dengan murah hati atau royal, mereka juga akan memberi dengan murah hati atau royal. Saya lanjutkan. Mereka yang telah menemukan Kristus memperhitungkan atau menganggap semua kekayaan duniawi sebagai kotoran atau hal yang remeh dalam perbandingan dengan kekayaan surgawi. Saya kira kata-kata ini luar biasa penting ya. Orang yang betul-betul menemukan Kristus, kekayaan duniawi ini mereka tidak terlalu anggap. Ini bahkan dikatakan dianggap sebagai kotoran atau hal yang remeh dalam perbandingan. Memang bukan mutlak kotoran, saudara ya. Karena kalau mutlak kotoran, ya ini duit semua boleh katakan dibuang semua. Padahal kita hidup memang membutuhkan duit. Tapi dalam perbandingan dengan kekayaan surgawi, maka kekayaan duniawi itu kotoran atau hal yang remeh. Saya ingin semua anak Tuhan dan semua khususnya hamba Tuhan memikirkan hal ini, saudara. Karena banyak ya hamba Tuhan. Ya hamba Tuhan abal-abal ini banyak. Menekankan sekali duit. Nomor satu duit. Dan kepingin kaya. Mati-matian kejar kekayaan. Belajar firman. Tidak pernah. Padahal saudara, itu kekayaan surgawi. Dan kalau saudara pelayanan demi uang, saudara tidak dapatkan kekayaan surgawi. Pelayanan yang sungguh-sungguh memberikan kita kekayaan surgawi. Tapi tidak pelayanan yang ditujukan demi uang. Apalagi kalau pelayanannya dipenuhi dengan segala macam penipuan dan kepalsuan, mujizat-mujizat yang palsu dan sebagainya. Ingat ya, Kristus sudah memperingatkan kita akan datangnya nabi-nabi palsu dengan mujizat-mujizat palsu mereka. Jadi orang yang begitu lihat mujizat langsung wah berbondong-bondong datang dan langsung mengeluh-elukan sang pelaku mujizat itu. Ini adalah orang bodoh yang tidak pernah lihat kitab suci. Karena Kristus memperingatkan terhadap hal itu. Dan saudara, membedakan ajaran benar dan ajaran sesat. Kalau bagi saya gampang. Tapi membedakan mujizat yang benar dan mujizat yang palsu, itu sukar. Tapi dalam banyak kasus juga itu gampang dilihat juga. Dan kalau saudara adalah orang yang tiap tahu mujizat, wah tergila-gila ikut. Saudara pasti orang yang sangat potensial untuk disesatkan. Hati-hati dengan pelaku-pelaku mujizat. Hati-hati dengan gereja yang menekankan mujizat. Hati-hati dengan pendeta yang menekankan mujizat, kesembuhan ilahi, dan segala macam yang sangat bisa adalah palsu. Kalau palsu, mereka nabi palsu, mereka hamba setan, dan saudara ikut mereka. Berarti saudara ikut setan. Kan saya lanjutkan dengan kata-kata Matthew Henry ya. Kita bisa membayangkan dengan baik pengharapan-pengharapan mereka diangkat atau ditinggikan untuk mendapati bayi raja ini. Sekalipun diremehkan oleh bangsa itu, tapi dilayani secara terhormat di rumah. Dan betul-betul suatu kekecewaan bagi mereka. Pada waktu mereka menemukan suatu gubuk adalah istananya. Dan ibunya sendiri yang miskin adalah semua pelayan atau rombongan yang ia miliki. Kalau saudara melihat Yesus secara sekuler, secara fisik, secara lahiriah, saudara pasti kecewa. Sudah saya bahas, tidak usah saya ulangi lagi. Saya lanjutkan. Inikah sang juru selamat dunia? Inikah raja orang-orang Yahudi? Bahkan pangeran atau raja dari raja-raja dunia? Ya, ini adalah dia yang sekalipun ia kaya, tapi demi kepentingan kita menjadi miskin seperti itu.
Saya tambahkan sendiri ayatnya 2 Korintus 8 ayat 9. Tetapi orang-orang bijaksana atau majus ini begitu bijaksana. Sehingga melihat melalui atau menembus kerudung ini. Hal-hal yang kelihatannya negatif, kelihatannya tidak ada apa-apanya secara lahiriah. Mereka lihat tembus. Dan dalam bayi yang direndahkan ini, mengenali kemuliaan dari anak tunggal Bapa. Mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri, berhenti atau bingung dalam pencarian mereka. Tetapi setelah menemukan raja yang mereka cari, mereka pertama-tama mempersembahkan diri mereka sendiri. Dan lalu pemberian-pemberian mereka kepada dia. Laki-laki seperti tadi, kalau orang memang sudah mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, memberikan persembahan itu otomatis. Mengapa banyak orang Kristen pelit luar biasa dalam memberikan persembahan? Karena hatinya belum diserahkan kepada Kristus dan dirinya belum dipersembahkan kepada Kristus. Si aku yang pelit masih bertakhta dalam hatinya. Ini orang Kristen yang bagaimana? Yang seperti ini. Bisa sekali dia orang Kristen KTP, atau dia orang Kristen yang masih bayi, biarpun mungkin sudah lama jadi orang Kristen, tapi entah karena apa, bayi terus yang tidak tumbuh-tumbuh, sehingga tetap bersikap seperti itu. Tapi kalau saudara ada orang Kristen yang rohani sudah bertumbuh, imannya membaik, makin dekat dengan Tuhan, makin menyerahkan hati, makin menyerahkan diri, maka memberikan persembahan itu sesuatu yang gampang dilakukan. Ingat saudara, pada waktu setiap kali saudara memberikan persembahan, kalau terasa, aduh kok berat gitu ya. Maka introspeksilah. Apakah saudara memang sudah memberikan hati dan diri saudara kepada Tuhan? Atau saudara cuma kesenabalaga? Saya berikan ayatnya di sini yang tadi diberikan ya. 2 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jangan bersikap bodoh terhadap ayat ini lalu menjadikan dasar dari teologi kemakmuran. Saya tidak punya waktu untuk membahas, tapi saudara bisa baca mulai ayat 1 dari 2 Korintus 8 ini. Dan saya bisa melihat bahwa yang dimaksudkan kita menjadi kaya itu bukan kekayaan sekuler atau kekayaan jasmani, tetapi kekayaan rohani. Yesus itu kaya, dia menjadi miskin. Lalu terbalik, kita yang miskin menjadi kaya, tapi kaya secara rohani. Bukan secara jasmani seperti khayalkan, dimimpikan oleh orang-orang yang menganut teologi kemakmuran yang sesat itu. Sekarang saya berikan kata-kata Calvin. Penglihatan yang begitu menjijikkan itu bisa secara alamiah telah menciptakan suatu prasangka tambahan. Karena Kristus begitu jauh dari mempunyai apapun dari raja mengelilingi dia. Raja mestinya ada pengawal, ada apa. Ini tidak ada. Sehingga dia berada dalam keadaan yang lebih hina dan lebih menjijikkan daripada anak orang rendahan manapun. Jadi secara fisik, sekuler, tidak ada apapun. Hamba Tuhan banyak yang seperti itu. Mungkin saya termasuk di sana. Tidak ada apapun. Saudara datang lihat rumah saya. Saudara datang lihat mobil saya. Saudara lihat pakaian saya. Saya memang tidak senang kemewahan. Sekalipun sebetulnya kalau mau beli bisa. Tapi saya tidak senang kemewahan. Tapi kalau itu membuat saudara, aduh, hamba Tuhan tidak diberkati Tuhan. Tidak mau dengarlah. Biasa sukanya. Ikut yang gemerlapan itu. Yang naik Jaguar, Lamborghini, dan sebagainya. Dan saya nanti akan lihat saudara sampai di mana. Saya lanjutkan. Tetapi mereka diyakinkan bahwa ia ditetapkan secara ilahi sebagai seorang raja. Pemikiran ini saja berakar secara mendalam dalam pikiran-pikiran mereka, menghasilkan penghormatan atau rasa takut mereka.
Mereka mempertimbangkan atau merenungkan dalam rencana Allah kedudukannya yang tinggi, yang tetap tersembunyi dari pandangan luar. Mempertahankannya sebagai kepastian bahwa suatu hari ia, yaitu Yesus, akan jadi lain dari apa kelihatannya ia sekarang. Mereka sama sekali tidak malu untuk memberikan kepada dia penghormatan raja. Perhatikan ya, di sini dia mengatakan suatu hari ia akan menjadi lain dari apa kelihatannya ia sekarang. Waktu itu kelihatan sebagai bayi dan terus sampai akhir hidupnya, apalagi mati disalib, waduh, ditelanjangi, dipermalukan, mati secara terkutuk dan sebagainya, dari mulai lahir sampai matinya. Tapi saudara, dikatakan suatu hari ia akan menjadi lain dari apa kelihatannya ia sekarang. Sudah mulai terjadi pada waktu dia bangkit, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Tetapi puncaknya akan terlihat pada waktu dia datang kembali kedua kalinya sebagai hakim. Dan menghakimi orang-orang yang tidak percaya pada dia. Orang-orang Kristen KTP. Bahkan nabi-nabi palsu yang sekarang disanjung oleh banyak orang. Dielulukan oleh banyak orang. Mereka yang sekarang kelihatannya megah akan terbalik dengan ini bisa-bisa. Suatu hari mereka akan menjadi lain dari apa kelihatannya mereka sekarang pada saat mereka masuk neraka. Jangan main-main, saudara yang kaya, saudara yang punya kedudukan tinggi dan dipuji, disanjung orang. Kalau saudara ternyata bukan anak Tuhan. Kalau saudara cuma pendeta abal-abal, nabi palsu, penyembuh palsu, dan sebagainya, maka nanti suatu hari saya akan menjadi lain dengan apa kelihatannya saudara sekarang. Tapi pada saat saudara sadar, sudah terlambat. Karena sekali sudah masuk neraka, kau tidak akan pernah keluar dari sana. Jadi kalau saudara melihat Kristus dalam hidupnya di dunia buruk, ingat ya, peninggiannya sudah terjadi. Dia bangkit, dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Dan puncaknya akan terjadi. Kalau tadi kedatangan pertama datang sebagai bayi yang lemah dan miskin dan hina. Kedatangan kedua datang dengan segala kemuliaannya, diiringi para malaikat, para tentara surga. Dan segala lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang sudah adalah orang percaya, melakukan semua dengan sukarela dan sukacita. Yang bukan orang percaya, pada satu dipaksa dan tidak akan ada gunanya. Mereka tetap akan dibuang ke neraka. Sekali lagi, Calvin tentang ayat 1, dia berkata demikian. Suatu contoh yang indah dari keharmonisan yang nyata. Di tengah-tengah apa yang kelihatannya kontradiksi, ditunjukkan di sini. Suatu bintang dari surga mengumumkan bahwa ia adalah seorang raja. Bagi siapa sebuah palungan dimaksudkan untuk ternak, berfungsi sebagai sebuah takhta. Bayangkan ya, raja pakai takhta, tapi takhtanya palungan, yang sebetulnya maksudnya untuk ternak. Karena ia ditolak atau tidak diterima di antara orang-orang yang paling rendah. Mengapa begini? Bapak Surgawi memilih untuk menetapkan bintang dan orang-orang Majus sebagai pembimbing-pembimbing kita. Untuk membimbing secara langsung pada anaknya. Pada waktu sementara, ia dilucuti dari semua kemegahan duniawi. Dengan tujuan memberi informasi pada kita bahwa kerajaannya adalah bersifat rohani. Pada banyak tahun yang lalu, saudara, teologi kemakmuran itu namanya teologi anak raja. Mungkin sekitar tahun 70-an, saya mendengar itu waktu saya di Malang. Saya di Malang itu tahun 78
sampai tahun 85. Kalau teologi kemakmuran itu baru muncul pada waktu saya sekolah teologi, setahu saya. Karena saya pulang-pulang tahu-tahu, wah teologi kemakmuran sudah sampai seorang teman saya, ya guyonan, ayo dirikan gereja. KB orang dirikan gereja jadi kaya. Itu saya pulang dari Amerika tahun 88. Tapi teologi anak raja sebelum itu sudah muncul. Karena kita ini anak raja, kita percaya kan kita jadi anak Tuhan. Anak Tuhan, Tuhannya raja. Jadi anak raja. Harus kaya. Mana bisa anak raja kok melarat? Ingat ya, kerajaannya bersifat rohani. Mari kita lihat dalam ayat ini. Ini waktu dia diadili oleh Pontius Pilatus. Dan Pontius Pilatus bertanya dalam ayat sebelum ayat ini, apakah engkau seorang raja? Di sini Yesus menjawab ya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Herodes, itu raja duniawi. Yesus, dia raja secara rohani. Herodes punya segala macam kemegahan. Yesus kelihatan melarat luar biasa. Tapi nanti akan terbalik semuanya. Saudara, kalau saudara memang mengaku sebagai anak raja, ingat, raja kita itu raja secara rohani. Jadi jangan mimpikan, karena kita anak raja, kita harus kaya secara jasmani. Itu ajaran bodoh dan mimpi buruk dari para ahli teologi kemakmuran yang tidak ngerti teologi sama sekali. Saya paling anti dengan teologi itu ya. Saya luar biasa anti. Dan tentu saja saya anti juga pada semua nabi-nabi palsu dalam kalangan teologi kemakmuran. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Penyembahan yang bagaimana yang orang-orang Majus berikan kepada Yesus. Ini yang saya jadikan topik dari khotbah ini sebetulnya ya. Penyembahan yang bagaimana? Macam-macam penyembahan itu. Kalau hanya dilihat dari kata menyembah yang digunakan, maka kata itu bisa digunakan baik untuk penyembahan terhadap Allah maupun penyembahan terhadap manusia. Ingat ya, penyembahan terhadap non-Allah itu baru dilarang mutlak secara eksplisit oleh Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 10. Karena itu jangan heran dalam perjanjian lama kita menjumpai orang menyembah, nabi disembah, raja disembah, dan macam-macam orang disembah. Tapi sejak Yesus mengucapkan kata-kata itu, tidak boleh ada penyembahan kepada non-Allah. Tapi dilihat kata menyembahnya ini, tidak bisa dibedakan. Mari kita lihat kata-kata yang belakangnya. Menyembah dia, atau memberikan dia penghormatan. Dia berikan kata Yunannya proskunesai auto. Kata proskuneo yang digabungkan dari pros artinya kepada dan kuon seekor anjing. Berarti mendekat dan menjilat seperti seekor anjing di kaki tuannya. Itu berarti meniarapkan diri sendiri kepada orang lain sesuai dengan tradisi timur yang masih tetap digunakan. Dalam tindakan ini, orang itu berlutut dan meletakkan kepalanya di antara lutut-lututnya, dahinya pada saat yang sama menyentuh tanah. Itu digunakan untuk menyatakan baik penghormatan sekuler maupun agamawi. Jadi dari kata Yunani-nya tidak bisa dibedakan. Ini penyembahan untuk manusia, ini penyembahan untuk Tuhan, tidak ada pembedaan semacam demikian. Tetapi adalah aneh kalau kita memperhatikan konteks dari Matius 2 yang kita bahas ini. Ada orang-orang yang memperdebatkan penyembahan yang bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Majus itu. Ini kata-kata dari Matthew Poole. Memang saya setuju dengan dia. Aneh. Konteksnya jelas. Datang dari jauh untuk menyembah. Mereka bukan menyembah seorang raja. Kalau mereka memang mau sembah seorang raja, mereka sembah Herodes. Kenapa Herodes tidak disembah?
Dia penuh dengan kemegahan yang gemerlapan. Tapi dia sama seorang bayi. Mereka sama seorang bayi. Ini jelas bukan penyembahan duniawi. Ini penyembahan rohani. Penyembahan Allah. Mari kita lihat ayat 2 dan ayat 11. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, ayat 11, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi mereka memang datang tujuannya nyembah. Maka mereka betul-betul bertemu, mereka betul-betul menyembah, dan ada tanda bintang yang memimpin mereka dan sebagainya. Sudah jelas mereka tahu ini bukan raja duniawi biasa. Mari kita bahas kata-kata Matthew Paul ini, kita baca. Dan datang untuk menyembah dia. Apakah penyembahan di sini hanya berarti suatu penghormatan warga negara yang biasanya bangsa-bangsa timur itu berikan kepada pangeran-pangeran atau raja-raja yang agung, atau penghormatan dan pemujaan agamawi yang merupakan hak sang Mesias dibukakan dengan bermacam-macam cara oleh para penafsir. Ya, dibukakan atau ditafsirkan ya. Jadi para penafsir pro kontra. Dan aneh sebetulnya dilihat konteksnya masih mempro kontrakan. Ini kata-kata Matthew Paul lagi. Karena itu, kita lebih baik menilai bahwa wahyu mereka diperluas. Bukan hanya pada kelahiran dari seorang raja. Tetapi dari seorang raja seperti apa adanya dia. Anak yang kekal dari Allah yang dipakaiani dengan daging manusia. Jadi mereka di situ adalah orang-orang Majus itu ya. Lebih baik kita menilai bahwa wahyu yang diberikan kepada mereka itu diperluas. Bukan cuma mereka tahu lahir seorang raja, tapi raja itu adalah apa adanya dia, anak yang kekal dari Allah. Yang dipakaiani dengan daging manusia. Kalau kita mau pakai istilah teologi, the God man. Karena Yesus memang Allah dan manusia dalam satu pribadi. Saya lanjutkan, dan bahwa jatuhnya atau berlututnya mereka dan menyembah dia harus dimengerti tentang suatu penyembahan ilahi yang mereka berikan kepada dia sebagai juru selamat dunia. Dan dengan demikian mereka adalah buah pertama dari orang-orang non-Yahudi mengakui dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau buah pertama dari kalangan Yahudi, ya gembala di padang itu ya, Lukas pasal 2. Tapi ini buah pertama dari orang-orang non-Yahudi. Adalah orang-orang Majus ini. Mereka percaya dan dengan iman betul-betul sujud menyembah dia sebagai Allah yang menjadi manusia. Dan saya setuju dengan Matthew Paul. Calvin sejauh berkenaan dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak datang untuk memberikan kepada Kristus suatu penyembahan yang saleh seperti itu. Seperti yang adalah hak dari anak Allah. Tetapi bermaksud menghormati dia sesuai dengan kebiasaan atau tradisi Persia. Sebagai seorang raja yang sangat menonjol. Saya tidak habis pikir Calvin bisa memberikan tafsiran yang begitu buruk. Mungkin terburuk dari semua tafsiran Calvin yang pernah saya baca. Sekalipun belum masuk kategori sesat. Tetapi penafsiran yang sangat-sangat buruk. Perhatikan saya ya. Saya Calvinis. Dan saya mengagumi Calvin. Sedapat mungkin dalam setiap persiapan khotbah, saya menggunakan buku-buku dia. Saya bukan orang yang mengidolakan Calvin, lalu Calvin selalu mesti benar. Dan saya tidak ragu-ragu mengatakan di sini Calvin memberikan tafsiran yang sangat buruk. Dan saya tidak habis pikir kenapa. Mungkin Tuhan ingin menunjukkan memang tidak ada orang yang sempurna.
Calvin ini diberikan gelar raja penafsir. Tapi dia bukan penafsir yang infallible, yang tidak bisa salah. Dan saya yakin di sini dia salah. Saya lanjutkan, karena pandangan-pandangan mereka berkenaan dengan dia, mungkin tidak pergi atau berjalan lebih jauh daripada bahwa kuasa dan posisinya yang ditinggikan akan menjadi begitu luar biasa sehingga mengesankan semua bangsa dengan penghormatan dan rasa takut yang benar. Bahkan adalah memungkinkan bahwa mereka ingin mendapatkan perkenannya sebelumnya supaya ia bisa memperlakukan mereka secara positif dan baik jika belakangan ia memiliki kekuasaan di timur. Waduh, ini tambah buruk lagi. Jadi penyembahan ini penyembahan yang pamrih kalau begitu. Menunjukkan sekali orang Majusnya brengsek. Betul-betul tidak habis pikir bagaimana Calvin bisa menafsirkan seperti begini, luar biasa buruk. Kalau memang orang Majusnya seperti itu, maka segala pimpinan Tuhan menggunakan bintang dan sebagainya itu menjadi tidak ada artinya bagi orang-orang Majus ini. Mereka bukan orang Kristen, mereka menyembah dengan pamrih, dan segala macam pamrih, cuma penyembahan jasmani. Mereka bukan orang percaya. Mereka akan masuk neraka. Saya tidak setuju dia sama sekali. Boleh komentari. Ayat 11. Menyembah atau penyembahan seorang bayi. Kata menyembah adalah suatu kata yang membingungkan. Itu diterapkan kepada manusia. Dan itu diterapkan kepada Allah. Itu berarti memberikan penghormatan berkenaan dengan atau seperti kepada seorang raja. Itu berarti dengan hormat mengakui sebagai ilahi. Jadi bisa raja, bisa Allah. Sesungguhnya kata itu kelihatannya hanya berarti mengakui nilai atau kualitas dari. Kita berbicara tentang hakim-hakim sebagai your worship atau yang mulia. Ya, kalau di pengadilan itu kepada hakim ngomongnya yang mulia. Ya. Kita berbicara tentang ibadah dari gereja-gereja sebagai penyembahan. Tetapi pada waktu kita menggunakan kata itu dengan hati-hati atau teliti, kita membatasinya pada memberikan penghormatan ilahi, pemujaan dengan upacara-upacara agamawi. Tetapi kita tidak bisa menganggap bahwa orang-orang Majus dari timur ini menyembah sang bayi dalam arti yang lebih tinggi dan rohani. Karena mengenali dalam dia Allah yang dinyatakan. Ini ngawur lagi, saudara. Sama saja dengan Calvin di sini. Kita hanya mempunyai antisipasi penyembahan itu yang harus diberikan kepada orang yang terbukti sebagai seorang raja yang besar atau agung. Sikap mereka secara implisit menunjukkan penghormatan timur yang diberikan kepada seorang raja. Perhatikan kata-kata yang saya berikan garis bawah ganda ini ya. Kalau ditinjau dari sudut bahasa Inggris memang benar. Tetapi sudah kita menafsirkan Alkitab itu seharusnya kalau memang dalam hal seperti ini tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, saudara. Kita harus menafsirkan dengan menggunakan asal-usul kata itu di dalam bahasa aslinya. Dia menafsirkan pakai bahasa Inggrisnya. Sesungguhnya kata itu kelihatannya hanya berarti mengakui nilai atau kualitas dari kata worship itu. Ya, saudara, ini salah lagi, saudara. Kan saya berikan International Standard Bible Encyclopedia. Worship berasal dari kata Saxon atau Inggris kuno, worship. Bacanya gimana, lihat sendiri. Kata ini kata kuno sekali, saya tidak tahu persis bacanya bagaimana. Atau worship. Tulisannya perhatikan ya. Inggris kunonya gila sekali, saudara. Tapi itu dulunya seperti itu. Saya tidak terlalu pedulikan. Yang berarti word, perhatikan ya, word atau kelayakan. Ini mengandung arti tindakan-tindakan yang dimotivasi oleh suatu sikap yang takut, menghormat, atau menggambarkan kelayakan dari seorang atau sebuah objek yang lain.
Kan Bible Commentary, kita harus belajar menyembah di sini. Itu adalah latihan untuk kehidupan surgawi. Penyembahan bukanlah semata-mata doa. Itu mencakup doa. Tetapi itu lebih lagi. Memang doa itu kan, bahasa Indonesia lagi sembahyang. Doa memang suatu penyembahan. Tapi penyembahan bukan hanya terbatas pada doa. Itu bukan terdiri sekedar, saya ulangi, itu bukan terdiri sekedar dari permintaan untuk apa yang kita butuhkan untuk menyuplai kebutuhan-kebutuhan kita sendiri. Itu adalah tidak egois, tujuannya adalah kemuliaan Allah. Mereka yang sedang mempelajari penyembahan yang benar dan surgawi di sini, sedang mempelajari untuk mendekati Allah, untuk mencari kehadiran Allah. Bukan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan mendalam dari mereka sendiri, mereka memang harus mencari Dia untuk itu. Tetapi bukan hanya untuk itu. Mereka mencari wajahnya untuk Dia sendiri. Karena Dia begitu besar atau agung. Begitu mulia, begitu kudus, begitu murah hati atau bersifat kasih karunia. Ia sendiri adalah pahala atau upah yang sangat besar dari orang-orang pilihannya. Orang-orang non-Yahudi ini mengajar kita orang-orang Kristen apa yang begitu banyak dari kita lupakan. Kita kewajiban dari penyembahan atau ibadah yang tidak egois, pemujaan yang sederhana, dirasakan di dalam hati, dirasakan dengan sungguh-sungguh. Berbakti ini suatu penyembahan. Berdoa itu penyembahan. Dan menyanyi memuji Tuhan itu penyembahan. Lakukan itu asal-asalan atau betul-betul muncul dari hati, dirasakan dalam hati, dirasakan dengan sungguh-sungguh. Maka dalam kebaktian itu harus konsentrasi. Kita tidak bisa berbakti dan sebagainya dalam keadaan lelah. Sangat banyak orang piknik dulu mulai Jumat malam, lalu Minggu siang pulang dari luar kota ngebut cepet-cepet, capek tak kalu-kaluan kebaktian. Bagaimana bisa merasakan dalam hati? Tidak ada kemungkinan. Kebaktiannya dinilainya 0. Mau berbakti sebetulnya mesti mempersiapkan diri. Dan sebetulnya mulai Sabtunya sama mempersiapkan diri. Jadi orang-orang Majus ini, non-Yahudi, mengajar kita orang Kristen. Apa yang begitu banyak kita lupakan. Kewajiban dari penyembahan atau ibadah yang tidak egois. Pemujaan sederhana, dirasakan dalam hati, dirasakan dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar dari mereka. Dan secara mutlak lebih menjatuhi pandangan para penafsir di bawah ini. Di bawah nanti ya. Matthew Henry, Jamieson, Fawcett, and Brown, dan Spurgeon yang menganggap bahwa penyembahan ini adalah penyembahan agama atau rohani terhadap Allah, bukan penyembahan terhadap seorang raja. Mari kita lihat ya. Jamieson, Fawcett, and Brown, dan datang untuk menyembah Dia, memberikan penghormatan kepadanya. Sebagaimana kata proskunesai berarti sifat dari penghormatan itu tergantung pada keadaan-keadaan dari kasusnya. Bahwa bukan penghormatan sipil, tetapi agamawi yang dimaksudkan di sini adalah jelas dari seluruh nada dari cerita. Dan secara khusus Matius 2 ayat yang ke-11. Sebagai argumentasi, saudara, Jamieson, Fawcett, and Brown mengatakan bahwa kata yang diterjemahkan mempersembahkan persembahan sering digunakan dalam perjanjian lama berkenaan persembahan kepada Allah. Kalau ini kan ayat perjanjian baru ya, jelasnya ya. Kata mempersembahkan persembahan itu kan bahasa Yunani. Kok bisa digunakan dalam perjanjian lama? Jelas dia memaksudkan itu Septuaginta. Dan dalam perjanjian baru kata itu digunakan 7 kali. Dan selalu menunjuk pada persembahan dalam arti agamawi kepada Allah.
Jadi ini argumentasi dia. Sekarang kata-kata dia lagi. Dan jatuh tersungkur dan menyembah dia. Jelas ini bukanlah penghormatan warga negara kepada seorang raja Yahudi yang remeh. Yang diberikan orang-orang asing yang dibimbing bintang ini datang dari begitu jauh dan bertanya dengan begitu bersemangat dan bersukacita dengan sukacita yang begitu besar, tetapi suatu penghormatan rohani yang tinggi. Anak kalimat selanjutnya meneguhkan hal ini. Dan pada waktu mereka telah membuka hadiah atau benda-benda berharga mereka memberikan, dalam golong lebih tepat, mempersembahkan. Memberikan kepada orang, kepada siapapun, memberikan kepada Allah, mempersembahkan kepadanya pemberian-pemberian. Prosenengkan autodora. Ungkapan ini digunakan secara sering dalam perjanjian lama tentang persembahan yang diberikan kepada Allah. Digunakan dalam perjanjian baru 7 kali. Dan selalu dalam arti agamawi tentang atau dari persembahan-persembahan kepada Allah. Karena itu tak diragukan. Kita harus mengerti pemberian dari pemberian-pemberian oleh orang-orang Majus ini sebagai suatu persembahan agamawi. Menyembahnya penyembahan agamawi kepada Allah. Persembahannya juga persembahan agamawi kepada Allah. Dua-dua. Sebagai argumentasi lain, beberapa penasihat mengatakan, kalau memang mereka menyembah Yesus sebagai raja biasa, mengapa mereka tidak menyembah Herodes yang juga adalah seorang raja? Tidak pernah di cerita itu dikatakan mereka sujud menyembah Herodes. Ya? Tidak ada. Mereka datang dari timur untuk menyembah Yesus. Raja yang baru dilahirkan. Bukan Herodes. Bible commentary. Bagaimana mereka menyembah? Satu, mereka menyembah Yesus sebagai raja orang-orang Yahudi. Mereka tersungkur dan seterusnya. Meletakkan diri mereka sendiri ke dalam sikap itu yang biasa diambil orang-orang timur di hadapan raja. Dua, mereka menyembah Yesus sebagai Sang Kristus dari Allah. Poin pertama, mereka tidak melakukan perjalanan dari timur yang jauh untuk memberikan penghormatan kepada seorang pangeran atau raja biasa. Bintang yang telah menandai pangeran atau raja ini sebagai luar biasa dan supranatural. Nubuat juga telah menyatakan dia sebagai ilahi. Orang-orang non-Yahudi ini datang dari raja dari orang-orang Yahudi, mengklaim suatu partisipasi dalam kerajaannya. Mereka tidak menghormati Herodes seperti mereka menghormati Yesus. Juga mereka tidak memberikan penyembahan agamawi kepada Maria. Saudara, jangan heran kalau tafsiran-tafsiran dari pulpit komentari saling bertentangan. Karena buku tafsiran ini ditulis oleh banyak orang. Jadi penafsiran dari satu teks ini ada dari orang ini, dari orang ini, dari orang ini, banyak orang. Dan karena itu bisa berbeda atau bertentangan yang di sini dengan yang di atas tadi. Jangan terlalu heran. Orangnya beda memang. Sekarang saya berikan kata-kata Matthew Henry. Mereka memberikan atau mempersembahkan diri mereka sendiri kepada dia. Mereka jatuh tersungkur dan menyembah dia. Kami tidak membaca bahwa mereka memberikan penghormatan seperti itu kepada Herodes. Sekalipun ia ada dalam keagungan kerajaannya yang tertinggi. Tetapi kepada bayi ini, mereka memberikan penghormatan ini. Bukan hanya seperti kepada seorang raja. Berbuka, kalau demikian mereka akan sudah melakukan hal yang sama terhadap Herodes. Tetapi seperti kepada Allah. Perhatikan. Semua orang yang telah menemukan Kristus jatuh tersungkur di hadapannya. Mereka memuja dia dan menundukkan diri mereka sendiri kepada dia. Dia adalah Tuhanmu, sembahlah dia. Mazmur 45 ayat 12. Itu adalah kebijaksanaan dari orang-orang yang paling bijaksana. Dan dengan ini terlihat bahwa mereka mengenal Kristus dan mengerti diri mereka sendiri dan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Jika mereka adalah penyembah-penyembah yang rendah hati, setia dari Tuhan Yesus. Saya berikan Mazmur 45 ayat yang ke-12.
Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Bagian yang saya beri warna biru ini, dalam terjemahan King James diterjemahkan, for he is thy Lord, and worship thou him. Karena ia adalah Tuhanmu, dan sembahlah dia. Jadi diperintahkan. Dan sebagai catatan Mazmur 45. Jelas merupakan Mazmur tentang Mesias atau Messianic Psalm. Mazmur 45 ayat 7 dikutip dalam Ibrani 1 ayat 8 dan ditujukan kepada Yesus. Ini ayat 12, ini ayat 8-nya, ayat 7-nya dikutip dalam Ibrani 1 ayat 8. Cuma sayang terjemahan kita salah. Mazmur 45 ayat 7, tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan adalah tongkat kebenaran. Kata kepunyaan ini muncul dari mana? Saya tidak habis pikir LAI menerjemahkan seperti ini, karena kata ini sama sekali tidak ada di dalam bahasa Ibrani. Jadi ini terjemahan yang sama sekali salah. Kata kepunyaan, terjemahan dari King James dan juga kitab bahasa Inggris yang lain, saya kira, thy throne, O God. Bagian itu saja ya. Tahtamu, ya Allah. Lalu dikutip dalam Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, nah kata tentang ini saya anggap terjemahan salah lagi. Ia berkata, tahtamu ya Allah. Nah ini LAI kok bisa menerjemahkan benar ya. Ini diambil dari sana, yang sana bisa salah. Ngutipnya dari sana bisa benar, ini lucu ya. Tahtamu ya Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi bagian yang saya garis bawah ini, saya berikan dalam terjemahan King James. But unto the son he said. Tetapi kepada anak ia berkata. Jadi bukan tentang anak, tetapi kepada anak. Ia itu Allah, Bapak ya. Allah berkata pada anak, tahtamu ya Allah. Berarti Bapak sebut anak dengan sebutan Allah. Yesus memang adalah Allah. Sekarang Charles Haddon Spurgeon, orang-orang bijaksana ini bukanlah Unitarian. Unitarian itu seperti saksi Yehova, termasuk Unitarian ya. Dan yang debat dengan saya dan Isra tempoh hari, Unitarian, mereka percaya Allah itu tunggal mutlak. Mereka tidak percaya tunggal, mereka tidak percaya keilahian Kristus, mereka juga tidak percaya keilahian maupun kepribadian dari Roh Kudus. Orang-orang bijaksana ini bukanlah Unitarian yang tidak mempercayai kealahan Kristus. Kalau dikatakan oleh beberapa orang bahwa mereka hanya memaksudkan untuk datang dan memberikan penghormatan dari seorang raja. Lalu mengapa mereka tidak menyembah Herodes? Dan mengapa Herodes berkata bahwa ia ingin menyembahnya? Itu tidak cocok. Pemikiran itu tidak boleh ditoleransi atau dibiarkan sebentar pun. Orang-orang Majus itu percaya bahwa ia yang dilahirkan sebagai raja orang Yahudi adalah lebih dari seorang manusia. Dan mereka telah datang untuk menyembahnya. Jadi saya sudah bereskan tentang penyembahan yang bagaimana. Kalau seorang mau menyembah Kristus, jangan menyembah dia sebagai seorang raja sekuler. Dan pada zaman perjanjian baru itu menyembah non-Allah itu tidak diizinkan. Saya tidak setuju orang Jawa sungkem dan orang Tionghoa paikui. Itu penyembahan kepada manusia. Tidak peduli maksudnya adalah penghormatan. Tapi posturnya penyembahan. Dan itu dilarang. Penyembahan hanya boleh kepada Allah. Kan saya lanjutkan, saudara. Ada poin C ini penafsiran yang salah atau sesat. Tentang orang-orang Majus yang menemukan Yesus. Bible commentary. Apa yang membimbing mereka kepada Kristus? Bintang yang misterius. Sampai di sini benar. Terang yang paling terang yang bersinar di cakrawala orang-orang non-Yahudi. Hanyalah sebuah bintang dibandingkan dengan sang surya kebenaran. Nah sekarang ini yang
saya berikan warna hijau ini ya. Ini kacau balau tidak karu-karuan ya. Di sana ada orang-orang baik di antara orang-orang kafir. Karena diidentikan atau dianalogikan dengan orang Majus ini kafir kok. Tuhan bisa bimbing sampai percaya Kristus kok. Jadi di sana ada orang-orang baik di antara orang kafir, orang-orang yang dalam kegelapan mencari kebenaran. Tidak ada orang cari kebenaran, saudara. Kalau tidak Allah, cari dia dulu. Jika kebetulan mereka bisa menemukannya, yang menunjukkan pekerjaan dari hukum Taurat tertulis dalam hati mereka. Orang-orang seperti Sokrates, Plato, Epictetus, pencari-pencari Allah yang sungguh-sungguh. Nonsense. Pengetahuan mereka adalah seperti sebuah bintang. Indah tetapi pucat. Sangat terbatas dalam jarak dan kuasa. Bersinar secara redup dalam kegelapan. Tetap itu adalah cukup. Kami atau kita tak bisa meragukan. Siapa bilang tak bisa? Saya sangat meragukan. Mesti meragukan. Tetap itu adalah cukup, kata dia. Kami atau kita tidak bisa meragukan untuk keselamatan mereka. Jadi orang-orang seperti Sokrates, Plato, Epictetus itu semua ada terang cukup. Cukup untuk keselamatan mereka. Padahal orang-orang ini tidak pernah dengar Injil, saudara. Orang Majus ini dari jauh kan dibimbing, mereka mendengar Injil, mereka melihat Yesus. Waktu mereka dibacakan dari Mika pasal 5 itu, bahwa Yesus ada di Betlehem, itu Injil juga. Siapa bilang mereka tidak dengar Injil? Tapi Sokrates, Plato, dan sebagainya tidak mendengar Injil. Saya lanjutkan. Hati nurani mereka memberi kesaksian. Jika mereka mengikuti bimbingannya, itu akan membimbing mereka dengan aman sampai akhir perjalanan mereka. Bintang yang membimbing itu, hati nurani, lilin dari Tuhan di dalam kita, memberitahu kita tentang dosa, tentang penghakiman, tentang keselamatan. Itu diletakkan dalam hati kita untuk membimbing kita kepada Sang Juru Selamat. Kiranya Allah mengaruniakan sehingga kita bisa menemukan Dia. Saudara, saya tidak ragu-ragu kalau ngomong, kalau ini bukan cuma salah. Ini salah, ini sesat. Jelas tidak semua orang kafir mendapat bimbingan untuk menemukan Yesus. Kalau memang semua orang kafir mendapat bimbingan Tuhan untuk menemukan Yesus, kita tidak perlu kirim misionaris pergi ke tempat-tempat yang Injil belum ada. Bahkan sampai mereka merelakan nyawanya menginjili orang-orang kanibal dan mereka dimakan. Tidak perlu. Toh orang-orang kafir itu ada lilin yang bisa cukup untuk keselamatan mereka. Ngomong kosong, saudara. Hati nurani memang ada dalam diri setiap orang. Tapi hati nurani itu bisa apa, saudara? Hati nurani itu hanya bisa menunjukkan dosa. Semua orang berbuat dosa, bunuh orang misalnya. Hatinya tak duduk. Itu hati nurani menegur. Bisa menunjukkan dosa. Itu pun tidak sempurna karena sudah dirusak hati nuraninya oleh dosa. Tetapi tidak bisa menunjukkan Yesus atau jalan keselamatan. Apalagi untuk orang-orang yang hidup sebelum zaman Yesus. Kalau hati nurani sudah cukup untuk bisa menemukan Yesus, Tuhan tidak perlu memberikan firman-Nya atau Alkitab kepada kita. Hati nurani dalam dan alam semesta itu wahyu umum. Tuhan tahu tidak cukup. Maka diberi wahyu khusus, Yesus, dan firman. Kalau itu cukup, saya tidak usah dikasih. Tetapi bagusnya penulis itu tetap menekankan perlunya juru selamat bagi siapapun untuk bisa diselamatkan. Dalam kata-kata selanjutnya, dalam khotbah yang sama, dia berkata sebagai berikut. Orang-orang terpelajar membutuhkan seorang juru selamat. Sama seperti orang-orang yang bodoh atau tak mempunyai pengetahuan. Jadi ini orang yang sama dengan yang ngomong tadi ya. Tadi dia ngomong omongan sesat, di sini dia ngomong omongan benar. Orang-orang Majus harus datang kepada Kristus sama seperti para gembala.
Bangsa apapun tidak peduli. Tetap harus datang kepada Kristus. Orang-orang yang terbaik dan paling suci membutuhkan dia sama seperti orang yang paling berdosa. Sang perawan yang diberkati, ini Maria, sama seperti pemungut cukai dan orang berdosa. Bahkan Maria pun butuh Yesus, saudara. Jadi kata-kata yang saya garis bawah ini pasti menunjuk pada Maria. Memang kita tidak mempercayai kesucian Maria. Alkitab dengan jelas sekali mengatakan semua manusia berdosa, termasuk Maria. Dan karena itu ia pun membutuhkan Kristus sebagai juru selamatnya. Karena itu Maria sendiri harus juga datang kepada Kristus dan mempercayai dia sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Dan seandainya tidak, dia sudah ada dalam neraka. Saya percaya Maria orang beriman. Saya percaya Maria sekarang di surga. Ini semua tadi pengandaian. Seandainya dia tidak percaya Yesus, tidak peduli dia yang melahirkan Yesus, dia masuk neraka. Tapi saya percaya, yakin Maria adalah orang beriman, percaya kepada Kristus. Aneh ya? Ini mama percaya pada anaknya. Tapi itu kan hubungan manusia. Dia seorang makhluk ciptaan percaya kepada penciptanya. Karena Yesus adalah Allah. Dia percaya pada Yesus juga sebagai juru selamat dan Tuhan. Harus. Kalau tidak, saya yakin dia di neraka. Ya saudara-saudara itu bangsa apapun. Yahudi atau non-Yahudi. Saudara orang laki atau perempuan. Saudara pintar atau bodoh. Saudara pendeta atau jemaat. Saudara orang berkedudukan tinggi atau berkedudukan rendah. Saudara butuh Yesus sebagai juru selamat. Tanpa itu sudah masuk neraka. Sekarang saudara boleh senang-senang karena kaya dan berkedudukan tinggi. Tapi kalau tidak punya juru selamat, nasib akhir saudara akan sangat-sangat mengenaskan. Tapi saya ingin juga membandingkan dua tulisan ini ya. Tulisan yang di sini, pulpit komentari ini berikan omongan sesat. Tapi anehnya orang yang sama bisa berikan omongan yang bagus sekali di sini. Dan ini saudara perlu sangat-sangat waspadai. Memang saudara, kalau bicara pengkhotbah yang infallible, yang tidak ada salahnya, itu tidak ada. Tetapi bahwa ada omongan yang sangat bagus, lalu tahu-tahu ada omongan yang sesat. Bukan cuma salah, tapi sesat. Ini sangat menyedihkan. Tapi faktanya itu ada, saudara. William Barclay yang sering kali saya pakai. Dalam banyak hal saya gunakan dia, waduh bagus sekali saya baca bukunya dapat berkat. Karena kata-katanya penafsirannya begitu indah, begitu bagus. Tapi dalam banyak hal dia betul-betul sesat, gila sesatnya. Karena saudara, jangan mendewakan, mengidolakan pengkhotbah manapun. Siapa idola saudara? Andi Simon? Gilbert? Nico? Philip Mantova? Bola siapa lagi? Eratus? Atau mungkin saudara Reform? Siapa idola saudara? Stephen Tom? MBM? Ezra? Budi Asali? Saya tidak tahu siapa lagi. Ingat saudara, semua tetap manusia. Dari nama-nama itu ada yang memang pol sesat. Saya tidak bilang yang mana. Nanti saya digugat lagi. Tapi dari nama-nama itu ada pengkhotbah benar.
yang ada sesatnya. Dan pada waktu diserang sesatnya, anak buahnya marah semua. Mayoritas. Tidak semua. Tanpa peduli serangannya bagaimana, dilihat dulu kayak orang-orang idiot ini marah, maki-maki saya, dan sebagainya, dan sebagainya. Lucu sekali orang-orang yang benar ini saya serang dengan tujuan memperbaiki. Mereka sendiri tidak pernah berikan apologetik membela ajaran mereka. Kalau tidak bisa memberi, mestinya mengakui kesalahannya dan mengubah ajarannya. Dan bukannya diam saja. Itu sikap yang bodoh dan tidak fair dan tidak tunduk pada Alkitab. Dalam video kemarin, acara kami berempat sedang membahas 1 Petrus 3:15. Orang kita diserang secara serius, wajib memberikan pembelaan diri. Saya tadi di dalam grup mendengar, saya belum melihat videonya. Kami punya grup WA, dan MYM kalau tidak salah yang memberikan link YouTube dan mengatakan bahwa Gilbert Lumoindong atau siapa namanya tuh, saya tidak persis nama belakangnya, membela Andi Simon dan menyalahkan kami berempat, Andi Halim, MYM, saya dan Itra yang kemarin membuat acara bersama untuk mendukung Patrick Smith. Dia bilang Patrick Smith itu melanggar hukum. Kok didukung? Sebetulnya dia ngomong seperti itu, dia bisa digugat. Dia mengatakan Patrick Smith melanggar hukum. Belum dibuktikan kalau Patrick Smith melanggar hukum. Asas praduga tak bersalah mesti diberlakukan. Ini pendeta ini tidak ngerti firman Tuhan atau bagaimana? Tidak ngerti hukum atau bagaimana? Kok bisa ngomong, lalu tahu-tahu ngomong ini pelanggar hukum. Pengadilan saja belum ada kok. Pelanggar hukum. Kan masih tersangka. Dia bicara kami berempat salah. Apakah dia menggugurkan ayat-ayat banyak yang saya berikan? Saya mempraktekkan sendiri 1 Petrus 3:15. Dan dengan kata-kata ini, saya tantang Gilbert Lumoindong ini, debat terbuka dengan saya kalau berani. Jangan asal ngomong. Mari kita debat terbuka. Saya akan mempertanggungjawabkan dukungan saya pada Patrick Smith. Dan kamu pertanggungjawabkan kata-katamu bahwa kami salah. Jangan menjadi pengecut. Karena saya tahulah, orang-orang dari kalangan ini, seperti ini nih, alasannya ada saja cinta damai. Harus kasih, jangan gegeran, omong kosong. 1 Petrus 3:15 itu mengharuskan memberikan tanggung jawab. Dan saya sekarang tantang kamu untuk debat. Kalau kamu orang Kristen dan kamu tunduk harusnya kepada 1 Petrus 3:15, maka kamu harus mau melayani debat dengan saya. Gilbert, aku tunggu jawabanmu. Mau debat kapan? Dan aku katakan sekali lagi, jangan jadi pengecut. Yang berani ngomong, nggak berani bertanggung jawab. Ayo debat terbuka. Secara jantan. Kembali pada kota saya, saudara. Semua orang butuh juru selamat.
Dan semua orang harus menyembah Kristus. Bukan dengan penyembahan terhadap seorang raja. Tapi penyembahan terhadap Allah. Kalau saudara dalam masa hidup saudara ini sudah percaya pada Kristus, nanti saudara akan bertekuk lutut dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dengan sukacita dan sukarela. Tapi kalau selama hidup saudara, saudara adalah orang yang tidak percaya pada Kristus atau orang Kristen KTP, nanti pada kedatangan Kristus yang kedua, saudara akan dipaksa untuk berlutut menyembah Dia sebagai Allah. Dan lidah saudara dipaksa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi saudara tetap tidak akan diselamatkan. Daripada nanti toh dipaksa dan tidak ada gunanya untuk saudara tetap tidak diselamatkan, tetap masuk neraka. Lebih baik sekarang. Dengan sukarela datang kepada Kristus. Aku dia sebagai Tuhan dan Allah. Dalam arti kata setinggi-tingginya. Sujud kepada dia sebagai Tuhan dan Allah dalam arti kata setinggi-tingginya. Percaya kepada Dia sebagai juru selamat dan pengganti memikul hukuman saudara di atas kayu salib. Dan juga mau memberikan persembahan. Kalau hati saudara dipersembahkan, diri saudara dipersembahkan, semua saudara akan gampang untuk mempersembahkan. Maukah saudara? Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Dan ada banyak hal yang bisa kami pelajari. Tolong semua kami bukan mempercayai Yesus hanya sebagai seorang yang harus dihormati secara sekuler atau secara jasmani, atau dengan penghormatan yang lebih rendah daripada penghormatan yang kami berikan kepada Allah. Tolong semua kami percaya secara mutlak. Yesus betul-betul adalah Allah dan Tuhan dalam arti kata setinggi-tingginya. Dan kami percaya secara mutlak hal itu. Dan kami menyembah Dia juga dengan penghormatan yang cocok untuk Allah dan Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan juga percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Orang-orang yang belum percaya itu, tolong mereka sadar Tuhan. Nasib yang mengerikan menanti mereka yang belum percaya atau tidak percaya. Pada saat itu, sekalipun di dunia mereka megah, di alam baka mereka betul-betul mengenaskan, menyedihkan, tapi sudah terlambat untuk bertobat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.